Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang kita rasakan sekarang adalah nikmat dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menuntut ilmu, duduk bermajlis di dalam masjid untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk merasakan sakinah dari Allah. Menuntut ilmu merupakan ibadah sunat yang paling afdal. Jika menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka tentu syaitan selalu berupaya dan berusaha mengganggu seseorang dalam ibadahnya. Maka dalam menuntut ilmu, hadir di majlis ilmu, tidak segan-segan syaitan pun berusaha untuk mengganggunya. Bagaimana cara mengganggunya? Di antaranya adalah melalui HP. Kalau kita supaya kita tidak diganggu oleh syaitan, agar konsentrasi dalam menuntut ilmu, mari kita sepakati HP kita semuanya dinonaktifkan, agar kita mendapatkan berkahnya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Keutamaan yang agung yang kita dapatkan, yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang belajar membaca di rumahnya. Tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Jika seandainya kita masuk ke dalam rumah salah seorang di antara kita, pasti kita memiliki adab dan etika. Begitu juga masuk ke dalam masjid, yaitu adalah rumah dari rumah-rumah Allah. Di antara etikanya adalah salat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila salah seorang di antara masuk ke masjid, janganlah dia duduk sebelum dia mengerjakan sholat 2 rakaat, sampai pada saat khatib menyampaikan khutbah pun tahiyatul masjid tetap dilaksanakan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
idza jaa ahadukumul jum'ah wal imamu yakhtub falyarka' rak'ataini wa tajawaz fihima. Apabila salah seorang di antaramu mendatangi Jumat sementara imam sedang menyampaikan khutbah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat dan ringankan kedua sholatnya, yakni kedua rakaat. Kemudian marilah kita bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Dia adalah yang jujur dan diimani. Pembahasan kita pada kali ini adalah dahsyatnya fitnatu atau fitnatu Masihid Dajjal. Keluarnya Dajjal merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat yang kubra. Meyakini keluarnya Dajjal adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keberapa? Yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Rukun iman yang kelima. Apa rukun iman yang kelima? Beriman kepada hari akhir. Bagian dari beriman pada hari akhir antaranya adalah kematian. Bagian di antara iman pada hari akhir adalah azab kubur, azab kubur. Bagian dari keimanan kepada hari akhir adalah hari kiamat. Bagian dari keimanan kepada hari akhir adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat terbagi kepada 2. As-sughra wal kubra. Tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang kecil ada yang sudah terjadi, yang menandakan bahwasanya hari kiamat itu dekat. Di antara adalah terbelahnya bulan, iqtarab as-sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan terbelah. Di antara tanda-tanda hari kiamat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda yang artinya, aku diutus di hadapan hari kiamat. Dan ada juga tanda-tanda yang sughra yang belum terjadi. Adapun tanda-tanda kubra itu adalah menunjukkan bahwa dekat dan sangat dekat hari kiamat itu. Apabila dia muncul satu, dia akan berurut muncul yang berikutnya. Bagaikan tasbih, kalau seandainya terpotong talinya, maka bijinya satu sama lain akan keluar, berurut. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah keluarnya Dajjal, yaitu fitnatul Masihid Dajjal.
Apa makna Masih? Al-Masih disebutkan atau dinamakan juga Al-Masih untuk As-Siddiq, yang paling benar, yakni jujur. Dan disebutkan juga kepada Ad-Dhalil Al-Kadzdzab, yakni yang paling menyesatkan dan pendusta. Al-Masih Isa bin Maryam, dia adalah Siddiq. Sementara Al-Masih Ad-Dajjal, dia adalah Ad-Dhalil Al-Kadzdzab. Dia adalah yang menyesatkan dan yang pembohong. Kalau kita lihat dua Masih ini adalah dua hal yang saling bertentangan. Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam adalah Masihul Huda. Dia memberikan petunjuk. Dan dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Adapun Dajjal, dia adalah Masihul Dhalalah. Dia adalah Masih kesesatan, yang mana dia akan menguji manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda yang insyaallah nanti akan kita pelajari. Kenapa Ad-Dajjal dinamakan dengan Masih? Di antaranya disebabkan salah satu dari matanya itu mamsuh, yakni buta, terhapus. Di antara juga ada yang mengatakan karena dia akan menghapus, artinya mendatangi seluruh negeri dunia ini, akan dia datangi selama 40 hari. Ya, selama 40 hari dunia yang besar ini tidak ada satu negeri kecuali dimasuki olehnya kecuali Mekah dan Madinah. Apa makna Dajjal? Dajjal maknanya adalah orang yang memberikan keraguan, orang yang membolak-balikkan kebenaran, orang yang memberikan kepalsuan, kedustaan, yang suka berbohong, yang suka mentalbis, memberikan kerancuan kepada orang, keraguan kepada orang. Maka itu namanya Dajjal. Orang yang suka pembohong itu adalah Dajjal. Dinamakan dia Dajjal karena dia menutup kebenaran dengan kebatilan. Dia menutup kekafirannya dengan kebohongan, sehingga kadang-kadang dia mengatakan bahwasanya dia adalah Rabb yang menciptakan manusia. Untuk mengenal Dajjal, kita harus tahu ciri-cirinya. Kalau tidak salah, ada pada zaman beberapa tahun yang lalu muncul ada orang yang berkeriting dari dia. Lalu muncullah keyakinan. Ada sebagian orang meyakini dia adalah Dajjal. Ada orang yang mengatakan bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Disebabkan satu suku di dunia ini kalendernya sudah habis. Lalu sayangnya sebagian orang muslim ada yang mempercayai. Ini disebabkan
karena dia tidak mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka kita mengenal, ya, kita harus mengenal apa ciri-ciri Dajjal. Sebagaimana ketika kita ingin mengenal Rasulullah lebih dekat, kita juga harus tahu dengan ciri-ciri Rasulullah SAW. Dajjal, dia bukan jin, akan tetapi dia adalah seorang dari Bani Adam. Berarti ciri-cirinya banyak yang telah disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis agar dikenal oleh manusia siapa itu Dajjal dan apa ciri-cirinya. Untuk apa? Untuk mengambil sikap hati-hati, jauh dari keburukannya. Ketika dia mulai keluar, orang mukmin akan mengenalnya, disebabkan karena mereka mempelajari ciri-ciri dari Dajjal. Tapi kalau seandainya ada sebagian muslim yang tidak mempelajarinya, akan mudah untuk diberikan talbis, diberikan kekacauan, diberikan keraguan-raguan, sehingga menjadi ujian yang berat kepada dirinya. Di antara ciri-ciri Dajjal ini, dia adalah seorang laki-laki. Jadi kalau adanya muncul kuat, berarti itu bukan Dajjal. Dia seorang laki-laki, syab. Dia adalah orang yang muda. Ini syab itu umur kurang lebih, kalau kita lihat badannya, mulai dari umur setelah remaja, ya, sampai umur 40. Ya, kurang lebih sekitar 30-an. Ini adalah puncak dari syab, pemuda. Dia adalah kemerah-merahan, pendek, betisnya antara dua kakinya agak menjauh, rambutnya keriting. Ya, keriting ini bukan ikal, tetapi keriting halus, ya, keribo kata orang. Keningnya luas, ya, badannya bidang, matanya sebelah kanan itu buta, ya, matanya ini tidak ke dalam dan tidak terlalu menonjol. Dia seperti anggur, ya. Di keningnya ada daging yang kasar, tebal, dan di antara matanya tertulis kaf fa ra, ya, yakni huruf muqatta'ah, yakni tertulis bukan nyambung tetapi terputus-putus, yang mana tulisan ini dibaca oleh setiap muslim, baik muslim ini bisa membaca atau tidak bisa membaca. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kemampuan untuk mengetahui ini adalah Dajjal. Di antara sifatnya, dia adalah mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Berarti tidak ada namanya Dajjal. Ya. Baik.
Kemudian, apakah Dajjal ini ada sekarang atau tidak? Terjadi perbedaan pandangan ulama. Ada yang mengatakan tidak ada. Ya. Tapi kalau kita melihat kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang hadis Tamim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan para sahabat, lalu dia menceritakan tentang cerita Tamim. Apa yang diceritakan? Bahwa Tamim ini dia melaksanakan pelayaran. Kemudian dia terdampar dalam satu pulau. Ya. Di dalam pulau itu dia mendapatkan satu binatang yang bulunya sangat lebat sekali. Lalu binatang itu menunjukkan dia kepada satu tempat. Lalu sampailah dia pada satu tempat. Dia melihat ada seorang yang badannya besar yang sedang terbelenggu. Lalu orang ini mengatakan bahwasanya dia sudah dekat zamannya untuk keluar. Setelah disampaikan kepada Nabi ya, cerita ini, dan Nabi memberikan isyarat bahwasanya ini adalah tanda-tanda dari Dajjal yang ada pada dirinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dajjal akan keluar nanti pada bagian timur dari Timur Tengah, yakni arah dari Iran. Yakni bersisnya adalah sekitar dari Khurasan. Ketika dia keluar, dia akan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Ad-Dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqala laha Khurasan. Dajjal itu akan keluar nanti dari satu negeri di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yakhruju Dajjal min Yahudiyatil Asbahan ma'ahu 70,000 minal Yahud. Dajjal itu keluar dari Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70,000 Yahudi. Asbahan itu adalah salah satu negeri atau kota di Iran pada saat ini. Kalau kita lihat di Iran, adakah di Iran itu Sunni? Ada. Akan tetapi dia diburu seperti tikus. Tidak bisa bergerak. Mau melaksanakan membangun masjid tidak bisa. Mau melaksanakan sholat Jumat diburu. Sedikit memprotes dihukum mati. Itu kalau seandainya seorang Sunni Muslim Sunni yang menjalankan agamanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian adakah di Iran itu Yahudi? Jawabannya ada.
yaitu Yahudi Asbahan. Orang Yahudi di negara Iran, dia mendapatkan hak sepenuhnya. Dia bisa berbisnis, dia bisa membangun rumah ibadah mereka. Mereka melakukan aktivitas keseharian dengan bebas. Perdagangan bisa mereka pegang. Dan mereka memiliki aliansi Yahudi Iran, dan mereka ada ikatannya dengan Yahudi yang ada di Israel. Dan mereka sangat istimewa perlakuan yang diberikan oleh orang Syiah kalau dibandingkan dengan Sunni. Sunni diburu, ya, malah dalam keyakinan dari Syiah membunuh seorang Sunni adalah berpahala. Ini adalah keyakinan dari Syiah. Dajjal akan keluar di daerah Khurasan, dan Khurasan adalah juga negeri di bagian timur dari negara Iran yang sekarang ini. Berdasarkan hadis Nabi SAW, maka Dajjal nanti akan keluar dari daerah Asbahan atau Khurasan yang diikuti oleh orang-orang Yahudi Asbahan, yang sebagaimana kita katakan tadi letaknya kurang lebih adalah bagian timur dari Iran. Dajjal ketika dia muncul, dia akan mendatangi seluruh negeri ini, seluruh bumi ini didatanginya. Dia akan masuk, dia akan menguji orang-orang yang ada, yang dia dapatkan. Dia ajak untuk mengakui bahwasanya dia adalah Rabb yang telah menciptakan mereka. Dajjal bisa mendatangi seluruh negeri kecuali Mekah dan Madinah. Sebagaimana dalam hadis Fatimah binti Qais bahwasanya Dajjal fa ukhrija fa usira fil ard fala ad'u fa usira fa asiru fil ard fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailah. Kata orang yang ditemui oleh Tamim tadi, lalu aku keluar, fa akhruj, lalu aku keluar, lalu aku berjalan di permukaan bumi, maka aku tidaklah meninggalkan satu kampung kecuali aku mendatanginya, menyinggahinya dalam kurun waktu 40 hari. Ghaira Makkah wa Tayyibah, kecuali kota Mekah dan Tayyibah. Yang dimaksud Tayyibah itu adalah Madinah. Fahuma muharramatani ala kiltahuma, kullama aradtu an adkhul wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayf sallatan yasudduni anha. Katanya kedua negeri itu terhalang atau terjaga. Setiap kali aku mendatangi ingin masuk salah satu dari negeri itu, yakni Makkah atau Madinah, lalu aku dihadang oleh seorang malaikat yang di tangannya ada pedang. Jadi setiap mau datang dihadang terus, sehingga Makkah dan Madinah ya dijaga dan tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Maka beruntunglah orang yang berada di Mekah dan di Madinah, di mana dia tidak akan mendapatkan ujian langsung dari Dajjal. Kemudian juga disebutkan bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke dalam 4 masjid.
yaitu pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Madinah, yang ketiga adalah Masjid Tur, yang keempat adalah Masjid Aqsa. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Dajjal selama 40 hari, ya, di mana 40 hari itu hari pertamanya masanya sama dengan 1 tahun. Hari keduanya masanya sama dengan 1 bulan. Hari ketiga masanya sama dengan 1 minggu. Dan hari berikutnya sama dengan hari-hari kita biasa. Ya. Nah, ini hari yang 40, dan 40 ini sangat berat ujiannya. InsyaAllah nanti setelah solat kita akan mempelajari apa dahsyat dari fitnatul Masih Dajjal, di mana Nabi SAW mengingatkan kita untuk berlindung kepada Allah dari cobaan Dajjal, dan tidak ada seorang Nabi pun, kata Nabi SAW, kecuali beliau mengingatkan umatnya dari cobaan Dajjal. Mudah-mudahan setelah solat kita akan pelajari, lalu akan kita pelajari bagaimana cara kita berlindung dari ujian dan cobaan Dajjal ini. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal akan keluar di Khurasan, dan dia tidak memasuki kota Mekah dan Madinah. Lalu siapa-siapa saja pengikut dari Dajjal? Kebanyakan dari pengikut Dajjal adalah dari orang Yahudi, kemudian dari orang Ajam. Ajam itu orang yang bukan Arab. Kemudian dari Turk atau Turk, yaitu orang-orang yang arah timur. Kemudian akhlaqun minan nas, campuran dari manusia. Pada umumnya mereka itu adalah A'rab, orang Arab pedalaman, dan an-nisa, pengikutnya juga adalah wanita. Adapun orang Yahudi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan 70,000. Dajjal diikuti dari orang Yahudi Asbahan sebanyak 70.000 orang. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhum al-majanul al-mutraqah. Dia akan diikuti oleh kaum-kaum seperti wajah mereka seakan-akan seperti yang lebar. Kemudian adapun orang Aajim atau non-Arab, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, la taqumus sa'ah hatta tuqatilu Khawzan wa Karman min al-Aajim humrul wujuh fatsul al-unuf sigharul a'yun ka'anna wujuhum al-majan al-mutraqah. Hari kiamat itu tidak akan bisa tegak sampai kalian memerangi Khawzan dan Karman dari orang Ajam. Wajah mereka merah, hidung mereka pesek, mata mereka kecil, dan seakan-akan wajah mereka itu lebar.
Adapun dari orang-orang Arab, yakni Arab pedalaman, mereka juga adalah bagian dari pengikut Dajjal karena kebanyakan pada mereka kejahilan, kebodohan. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Umamah At-Tawil, hadis yang panjang, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna min fitnatihi ay ad-dajjal, merupakan dari fitnah Dajjal, ay yaqula lil a'rabi, Dajjal mengatakan kepada orang Arab pedalaman, ara'aita idza ba'athtu laka abaka wa ummak, apa pendapatmu jika aku bangkitkan bagimu ibu dan bapak dan ibumu, atashhadu anni rabbuk, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah Rabbmu? Fayaqulu na'am, lalu orang Arab tadi mengatakan iya. Fayatamatsalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi, lalu dua syaitan menyerupai wajah ibunya dan bapaknya. Fayaqulan, lalu kedua mengatakan ya ibni itba'u fa innahu rabbuk, wahai anakku ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Orang Arab mengikuti karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, karena tidak tahu dengan agama, tidak tahu dengan prinsip, tidak tahu dengan akidah, tidak tahu dengan ciri-ciri Dajjal, maka dengan mudah dia akan mengikuti. Nanti akan kita pelajari bagaimana dahsyatnya Dajjal. Adapun nisa, wanita, pengikutnya juga banyak wanita, karena kondisi wanita yang sangat-sangat emosional. Kondisi mereka tidak jauh dengan keberadaan orang Arab, malah lebih, karena mereka mudah terpengaruh. Kejahilan lebih banyak pada diri mereka. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu ad-dajjal fi hadhihi as-sabakhah bimirqanah fayaqulu akthar man yakhruju ilaihi an-nisa. Dajjal itu akan turun di sini, yakni di pinggiran kota Madinah, di bagian tempat di mana di situ tandus dan bergaram, di mana kebanyakan yang keluar kepadanya adalah wanita. Hatta inna rajula, sampai ada seseorang yarji' ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuwathiquha ribatan. Sampai ada seseorang dia kembali pergi ke rumahnya, ke ibunya, ke saudarinya, ke bibinya. Mereka itu diikat, bibinya diikat, putrinya diikat, atau saudarinya diikat. Kenapa harus diikat? Karena khawatir wanita ini pergi keluar dari rumah dan mengikuti Dajjal. Sangat mudah terpengaruh. Jadi pengikutnya ada wanita, ada Arab pedalaman, orang Yahudi, manusia-manusia yang dangkal agamanya, dia akan mudah terpengaruh. Bagaimana fitnah, ujian dan cobaan, dahsyatnya cobaan dari Dajjal ini. Fitnatul Dajjal adalah fitnah yang sangat agung dan besar. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sampai datangnya kiamat. Hal itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan perbuatan yang luar biasa yang bisa mengalahkan akal sehat, yang akan menjadikan orang yang teguh bisa lumpuh, orang yang hatinya kuat bisa layu. Kondisi sekarang ini kalau kita lihat, coba bagaimana sebagian dari kita terpesona melihat sulap. Terkadang kita mengatakan, waduh hebat sekali orang itu.
hanya dia mempermainkan kecepatan tangannya. Nah, bagaimana kalau seandainya Dajjal dan apa yang dilakukan yang luar biasa itu bukan khayalan, tetapi betul-betul hakikat. Nah, bagaimana kalau seandainya sebagian orang yang kurang pemahamannya dalam agama, kalau toh sekarang ini hanya dipermainkan oleh berita, dipermainkan oleh Facebook, berita yang bohong, langsung semua kita terpengaruh. Bagaimana dengan dahsyatnya Dajjal? Kalau seandainya dalam kondisi sekarang hanya sedikit uang dikasih amplop, kasih uang sudah berubah akidah. Bagaimana kalau seandainya sekarang ini hanya merubah baju saja, dengan memakai baju koko, kemudian memakai peci, ya, yang kafir bisa menjadi muslim, yang jelek bisa jadikan benar. Itu yang terjadi sekarang ini. Lah bagaimana kalau seandainya Dajjal betul-betul keluar? Kalau begitu mudah kaum muslimin yang mana dalam agamanya sudah jelas akidah, dalam Al-Quran sudah jelas bagaimana permusuhan orang-orang kafir kepada Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan ridha kepadamu orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti milah mereka. Begitu jelas dalam Al-Quran. Tapi kenapa sebagian kaum muslimin begitu mudah terpengaruh hanya keindahan kata-kata, hanya untuk merubah baju? Ya, bagaimana kalau seandainya dia pakai jubah? Mungkin kita sudah mengatakan dia adalah syekh, guru, tuanku, buya, kiai, dan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan Dajjal? Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Dajjal, dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sebagai ujian bagi manusia. Dan ini adalah ujian yang sangat berat. Terdapat riwayat menerangkan bahwa Dajjal ini bersamanya surga dan neraka. Dia ada surganya adalah neraka, nerakanya adalah surga. Dia memiliki sungai yang mengalirkan air. Dia memiliki onggokan gunung dari makanan atau roti. Apabila dia perintahkan langit akan turun hujan. Apabila dia perintahkan bumi akan menumbuhkan tanaman. Itu bukan sulapan, bukan sihir, tapi itu adalah hakikat. Kalau kita bayangkan dari kondisi kita sekarang, nukar baju aja sudah berbeda penilaian, bagaimana dengan ini? Akal orang yang betul-betul kuat boleh jadi akan luluh dan hancur. Hati yang kuat boleh jadi bergoyang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali dia mengingatkan kaumnya atau umatnya dari bahayanya fitnah Dajjal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pembendaharaan atau kekayaan bumi mengikuti Dajjal. Ya, belum lagi uang, berapa uangnya, triliunan. Kekayaan bumi mengikuti Dajjal. Siapa yang ingin diberi? Dan dia berjalan sangat cepat sekali. Sehingga sebagaimana kita sebutkan tadi, dia bisa mengelilingi bumi ini ya selama 40 hari. Ada beberapa hadis yang akan kita sebutkan tentang fitnatul Dajjal ini.
Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Ad-Dajjal a'warul 'ain yusra." Dajjal adalah a'war, celek, matanya buta sebelah. Al-'ain yusra, mata di kiri. Jifalu sya'ar, rambutnya tebal, banyak. Ma'ahu jannatun wan nar, bersamanya surga dan neraka. Fanaruhu jannah, api yang dibawanya itulah hakikat surga, surga yang sebenarnya. Wa jannatuhu nar, surga yang dibawanya itu adalah api neraka. Kalau sekarang misalkan ada orang yang memberikan janji-janji, ya boleh jadi akan mengakibatkan ada yang baik, ada yang tidak. Dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu." Sungguh aku mengetahui apa yang dimiliki oleh Dajjal. Ma'u nahrani yajriyan, dia memiliki dua sungai yang mengalir. Ahaduma ra'al 'ainu ma'un abyad, salah satunya dilihat oleh kasat mata bahwasanya itu adalah air yang putih. Wal ukhra ra'yul 'ain narun ta'ajjaj, yang lain yang dilihat oleh kasat mata adalah sungai yang di situ api yang menyala-nyala. Fa imma adrakanna ahadun, jika salah seorang mendapatkan kondisi itu, falyatin nahra alladhi yarahu nara, hendaklah dia mendatangi sungai yang dia lihat api. Wal yaghmid, hendaklah dia tutup matanya, dia pejamkan matanya. Tsumma liyata' ra'sahu, lalu dia tundukkan kepalanya. Falyashrab minhu, lalu hendaklah dia minum airnya. Fa innahu ma'un barid, sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Coba kita bayangkan kondisi, situasi pada saat itu. Misalkan kita dihadapkan hubungan kondisi psikologi kita pada saat itu, ya, kemudian dihadapkan kepada kita dua kondisi. Nah, kita melihat dengan kasat mata ini adalah api yang mengejolak. Mungkin pada saat itu mungkin kita juga bisa ragu, apa iya kata Nabi atau tidak, apa iya atau tidak, ya. Maka itu ada ujian yang berat, sehingga Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang menemukan itu, hendaklah dia mendatangi sungai yang sungai api, hendaklah dia pejamkan matanya supaya jangan ragu. Lalu dia tundukkan kepalanya, kemudian dia minum, ya, sehingga dia mendapatkan itu adalah air yang dingin. Dalam hadis Nawas bin Sam'an juga disebutkan bahwasanya Dajjal itu akan berada di permukaan bumi selama 40 hari. Yaumun kasana, satu hari seperti satu tahun. Wa yaumun kasyahrin, satu hari lamanya satu bulan. Wa yaumun kajum'ah, satu hari lamanya satu pekan. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, hari-hari yang lain ada sama dengan hari-hari kalian. Lalu dia berjalan di permukaan ini sangat cepat sekali. Kal ghaithi idza istabarathu ar-rih, seperti hujan yang ditiup oleh angin. Lalu dia mendatangi kaum, sekelompok orang. Lalu dia mengajak orang-orang tersebut. Lalu mereka itu mengimaninya, memenuhi permintaannya. Lalu
orang-orang yang mengimaninya dia sebagai Tuhannya. Lantas dia perintahkan ke langit untuk turun, maka turunlah hujan. Dia perintahkan kepada bumi untuk tumbuh, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Sehingga tumbuh-tumbuhan yang didapatkannya lebih subur dari apa yang sebelumnya. Binatang-binatang yang dimiliki, dia memiliki susu-susu yang sangat banyak. Kemudian dia datang kepada kaum yang lain. Lalu dia ajak kaum tersebut. Mereka tidak mau mengikuti Dajjal. Lalu Dajjal itu pergi darinya, dan mereka tahu-taunya pagi-pagi sudah dalam kondisi harta mereka habis semuanya. Kondisi yang subur bisa menjadi tidak subur. Yang hujan bisa jadi peceklik atau tidak hujan sama sekali. Begitu terjadi perubahan. Ya. Bagaimana kalau seandainya dengan amplop orang berubah? Kalau yang ini pasti sangat berubah, dan ini sangat berbahaya. Maka malahan dia mengatakan ketika dia pengen mengeluarkan kekayaan di bumi, dia mengatakan ukhriji kunuzaki, akhriji kunuzaki, keluarkan pembendaharaan kekayaan bumi. Lalu fatatba'uhu kunuzuha kaya'asib an-nahl. Lalu keluarlah kekayaan-kekayaan itu seperti bagaimana gerombolan dari lebah keluar mengikutinya. Subhanallah, kekayaan bumi mengikutinya. Lalu dia panggil seorang pemuda. Lalu dia bunuh atau dia pancung dengan pedang, lalu dia bagi menjadi dua. Setelah itu dia lepaskan, dia panggil kembali, lalu orang yang tadi sudah dibelahnya menjadi menyatu, hidup kembali, dan malahan dia ketawa. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang melihat sihir, tukang sihir internasional, ya, memotong kepalanya, kita mengatakan waduh hebat sekali dia bisa menghidupkan orang mati. Itu semuanya sihir, teman. Tapi kalau ini ada hakikat betul-betul ada. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, di mana anna hadha ar-rajul alladhi yaqtuluhu ad-dajjal min khiyarin nas. Orang yang dibunuh oleh Dajjal ini adalah sebaik-baik manusia. Lalu yakhruju ila Dajjal min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar dari kota Madinah menuju Dajjal. Fa yaqulu lid-Dajjal, lalu dia mengatakan kepada Dajjal, asyhadu annaka ad-Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi kepada kami dalam hadisnya. Fa yaqulu Dajjal, lalu Dajjal mengatakan, ara'aitum in qataltu in ra'aitum ara'aitum in qataltu hadha thumma ahyaituhu hal tashukkuna fil amr. Bagaimana pendapat kalian jika aku bunuh orang ini, lalu aku hidupkan dia lagi? Apakah kalian masih ragu bahwasanya aku ini adalah Tuhan kalian? Fa yaqulu la. Ya. Dia tetap mengatakan dia tidak yakin. Fa yaqtuluhu thumma yuhyi. Kemudian orang tadi dibunuhnya, lalu dia hidupkan lagi. Fa yaqul, lalu orang tadi mengatakan, orang yang keluar tadi yang bersaksi bahwasanya engkau adalah Dajjal. Qal wallahi ma kuntu fika ashaddu basiratan minni al-yawm. Demi Allah, bukalah aku ini sekarang ini adalah lebih mengetahui terhadap dirimu daripada sebelumnya. yakni sebelumnya dia sudah yakin Dajjal itu adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi.
Tapi ketika dia melihat kesaksian yang dilihat pada saat itu, semakin yakin dia bahwa ini adalah Dajjal sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena kukuhnya keimanan dia, Dajjal ingin membunuhnya, namun Dajjal tidak mampu menguasainya karena keimanan yang dimilikinya. Berbeda dengan apa yang telah disebutkan tadi. Ada orang dari Arab, orang pedalaman yang tidak berilmu, kalau dia mendekati Dajjal, dia akan bisa merubah keyakinannya. Dia akan mengatakan bahwasanya dia akan menghidupkan bapak atau ibunya. Kemudian dia akhirnya meyakini bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhannya. Dan ini adalah di antara fitnah Dajjal yang sangat-sangat membahayakan kita. Lalu bagaimana cara kita memperisai diri agar kita tidak terjatuh di dalam fitnah Dajjal? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terlepas dari Dajjal. Dan perlu kita ketahui bahwa kita tidak tahu kapan Dajjal itu muncul. Ya, karena kita tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Hari kiamat terjadi diawali oleh tanda-tanda. Di antara tanda-tandanya adalah Masih Dajjal. Maka karena kita tidak tahu kapan Dajjal itu muncul, maka kita harus berilmu tentang Dajjal ini, dan perlu juga kita mewariskan ilmu itu kepada anak-anak kita dan keluarga kita, agar ketika ada berita tentang Dajjal, mereka sudah berilmu. Kalau mereka tidak berilmu, maka sulit untuk menjaga diri mereka dari cobaan dari Dajjal. Di antara yang bisa menjaga kita dari Dajjal, yang pertama adalah berpegang teguh dengan Islam, membentengi diri dengan iman, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak ada seorang pun dari makhluknya yang bisa menyerupainya. Kalau kita sudah meyakini tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bahwasanya tidak ada yang menyerupainya, maka kita yakin tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Kita harus mengetahui bahwasanya Dajjal itu adalah manusia. Dia makan, dia minum, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala munazzahun, suci dari itu semua. Bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya di dunia, kecuali nanti adalah di akhirat, dan itu adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, dan itu adalah kenikmatan yang paling besar, melebihi dari kenikmatan surga. Adapun Dajjal, dia bisa dilihat oleh manusia ketika dia keluar dari tempatnya. Dajjal itu bisa dilihat oleh orang yang mengimaninya atau mengikutinya, atau yang mengingkarinya.
Maka dengan demikian berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan akidah, terutama tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada orang yang mengatakan, kenapa kita harus mempelajari tanda-tanda hari kiamat? Karena kiamat masih lama. Ya. Sementara yang perlu kita perhatikan sekarang bagaimana kita bisa memperbaiki ekonomi. Ya subhanallah. Mempelajari dan mengimani tanda-tanda hari kiamat bagian dari keimanan tentang hari akhirat. Mengimani tentang hari akhirat itu akan merubah ekonomi. Ya, yakinlah. Karena ketika seseorang betul-betul yang menjadi orientasi hidupnya adalah akhirat, itu akan merubah ekonominya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Siapa yang akhirat adalah orientasi hidupnya, buah pikirannya, selalu dia memikir akhirat, apa yang akan didapatkan di akhirat, dan dia berpikir apa yang harus disuguhkannya untuk akhiratnya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kekayaannya dalam hatinya. Wa jama'a syamlahu, dan Allah akan kumpulkan urusannya, mudahkan urusan. Wa atatu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina dina. Dia dikejar oleh dunia. Jika seandainya yang menjadi orientasi hidupnya adalah akhirat. Sebagaimana istilah oleh orang, kalau seandainya kita menanam padi, pasti akan tumbuh lalang. Tapi ketika kita menanam lalang, tidak akan mungkin akan tumbuh padi. Wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang dunia orientasi hidupnya, yang dia pikir akanlah dunia, ekonomi, peningkatan ekonomi dan yang lainnya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah akan jadikan kefakirannya, kemiskinannya di depan matanya. Kalau seandainya seakan-akan dia memakai kacamata miskin, kemanapun dia melihat itu semuanya adalah miskin. Melihat ke sini miskin. Pikiran semuanya adalah dunia. Wa syattata syamlahu, Allah akan memperandakan kehidupannya. Wala ta'tihi minad dunya illa ma qad kutiba lahu. Dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Kapan? Ketika dia berumur 4 bulan dalam kandungan ibunya. Rezeki yang akan diraihnya tidak akan keluar dari apa yang telah ditetapkan. Mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat bagian dari iman kepada hari akhir. Maka seorang hendaklah mempertebal pengetahuannya tentang tanda-tanda hari kiamat, dan khususnya adalah tentang Dajjal. Yang kedua adalah at-ta'awudz min fitnatid Dajjal. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari cobaan Dajjal, khususnya di dalam salat. Di mana dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salatnya, yaitu, ya Allah, aku berlindung denganmu dari azab kubur. Dan ini menunjukkan azab kubur itu ada. Dan aku berlindung denganmu dari fitnah Masiihid Dajjal, cobaan Masiihid Dajjal. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum
apabila salah seorang di antara bertasyahud, falyasta'idz billahi min arba'. Adalah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 permasalahan. Yaqul, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari azab jahannam dan azab kubur. Wa min fitnatil mahya wa mamati, dan dari cobaan, ujian, fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan berlindung dari keburukan cobaan Masih Dajjal. Dan ini kita lakukan ketika kita setelah tasyahud, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebelum salam kita hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 permasalahan ini. Kemudian Imam Taus memerintahkan anaknya untuk mengulangi solatnya apabila dia tidak membaca doa ini di dalam solatnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana antusias para salaf untuk mengajarkan anak-anak mereka dengan doa yang agung ini. Karena Nabi SAW mengajarkannya, dan para nabi juga mengingatkan umatnya dari cobaan fitnatul Masih Dajjal. As-Safarini, seorang ulama yang lahir pada tahun 1114 Hijriah atau 1702 Masehi, yang meninggal dunia pada tahun 1188 atau 1774 Masehi. Dia mengatakan, wa mimma yanbaghi likulli alimin ayabutha ahadits ad-dajjal bainal auladi wan nisa'i war rijal. Di antara yang seharusnya, yang seyogyanya dilakukan oleh setiap seorang alim, hendaklah dia menebarkan hadis-hadis Dajjal di kalangan anak-anak dan wanita serta laki-laki. Waqad warada anna min alamati khurujihi nisyanu dzikrihi 'ala al-manabir. Beliau katakan, dan telah ada dalil bahwasanya di antara tanda-tanda keluarnya Dajjal itu dilupakan, disebutkan tentang Dajjal di atas mimbar. Artinya, apabila mimbar-mimbar sudah kosong, tidak pernah menyebutkan tentang Dajjal, maka pada saat itu akan muncullah Dajjal tersebut. Sampai beliau mengatakan, wala siyama fi zamanina hadza alladhi ishta'abbat fihi al-fitan. Apalagi pada zaman kita sekarang ini, katanya, berapa abad yang sebelumnya? Lebih dari 3 abad sebelumnya atau 4 abad sebelumnya, yang telah banyak fitnah-fitnah yang muncul. Wa katsirat fihi al-mihan, ujian pun banyak. Wan darasat fihi ma'alimu as-sunan, hilangnya ikon-ikon dan ikon-ikon dari sunnah. Wasarat as-sunan fihi kal bid'ah, sampai sunnah-sunnah seperti bid'ah. Wal bid'atu syar'un yuttaba', dan bid'ah pun menjadi syariat yang diikuti. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ini adalah perkataan seorang ulama yang hidup pada abad ke-18. Pada zaman dia sudah terjadi bahwa melaksanakan sunnah dianggap bid'ah, dan bid'ah dianggap syariat yang diikuti. Lah bagaimana lagi dalam zaman kita sekarang? Ya, maka oleh karena itu sangat diperlukan kepada kita semua untuk menebarkan ilmu tentang sunnah, dan terutama di dalam masalah Dajjal ini. Jadi yang kedua, bagaimana cara kita melindungi diri kita dari ujian Dajjal adalah berlindung
atau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa at-ta'awudz sebelum kita salam. Yang ketiga adalah menghafal ayat-ayat di dalam surat Kahfi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca pembukaan surat Kahfi ya terhadap Dajjal. Di antara hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adrakahu minkum." Siapa di antara kalian yang menemuinya, falyaqra alaihi fawati suwaril kahf. Hendaklah dibacakan kepada Dajjal itu pembukaan beberapa ayat awal dari surat Kahfi. Berdasarkan hadis dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu taala an qala, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Kahfi, maka dia terjaga dari cobaan Dajjal. Imam Muslim juga mengatakan qala Syu'bah min akhir Kahfi. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwa akhir Kahfi. Imam Nawawi dia mengatakan sababu dzalik, sebab dalam hal ini ma fi awwaliha minal ajaib wal ayat, karena pada awal-awal dari surat tersebut terdapat tanda-tanda yang agung. Faman tadabbaraha lam yuftanan bid-dajjal. Siapa yang memperhatikannya dan mencermatinya, maka dia tidak akan terfitnah oleh Dajjal. Maka dengan demikian kita bisa menghafalnya 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau juga ditambah dengan 10 yang terakhir. Karena berdasarkan perkataan Syu'bah dikatakan bahwasanya akhir Kahfi, yakni akhir dari surat Kahfi. Maka kita berusaha 10 ayat yang pertama kita hafal dan 10 yang terakhir juga kita hafal. Yang keempat adalah lari dari Dajjal dan menjauh darinya. Dan ini bertentangan dengan kebiasaan manusia. Orang kita lihat sekarang ini apa? Suka mendatangi yang aneh. Apabila ada berita yang aneh, malahan berduyun-duyun datang ke sana. Ada kecelakaan misalkan, sengaja berhenti turun dari mobilnya untuk melihat kecelakaan, ya mempersulit orang lain untuk membantu malahan. Hanya mempelongo, melihat dan tidak membantu. Ya. Dan khawatir kita. Kalau munculnya Dajjal, sifat ini juga akan muncul. Ya. Oh, datang Dajjal. Oh, seperti apa Dajjal itu ya? Ya, apa betul nih seperti apa yang dikatakan oleh Nabi? Kan begitu, ya. Nah, salah satu cara untuk kita tidak terkena fitnahnya adalah lari, menjauh, ya. Dan diantaranya yang paling afdal untuk tinggal adalah di kota tanah suci, Mekah dan Madinah. Kalau itu tidak ada, ya, tidak mampu kita untuk melakukannya. Akan tetapi, ya berusaha untuk menjauh. Ketika dia datang, jangan mendekat. Ya enggak? Keutamaan untuk tinggal di kota Mekah dan Madinah adalah sebagaimana ada hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Dajjal tidak mampu untuk masuk ke dalam kedua kota tanah suci tersebut. Apakah Dajjal ini disebutkan dalam Al-Quran? Secara nama langsung tidak disebutkan. Akan tetapi ada isyarat-isyarat di dalamnya.
Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari di mana tanda-tanda kebesaran Rabbmu datang. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Maka satu jiwa itu tidak akan bermanfaat imannya pada saat itu jika dia belum beriman sebelumnya. Ayat ini mengisyaratkan tentang akan munculnya tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tanda-tanda kebesaran Allah di sini adalah Dajjal, kemudian terbitnya matahari dari barat, dan keluarnya dabah binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Hal ini dipertegas. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Ada tiga hal apabila sudah keluar, maka iman yang muncul pada saat itu tidak akan bisa bermanfaat kepada satu jiwa yang belum beriman sebelumnya. Yaitu yang pertama, tulu'us syams min maghribiha. Terbitnya matahari dari barat, dan betul-betul terbit dari barat. Sehingga orang kecil, anak kecil pun tahu bahwa itu dia terbit dari barat. Bukan sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian orang bahwa terbit dari barat itu munculnya Islam bertebaran di barat. Kalau itu berarti sekarang sudah tidak lagi diterima taubat. Akan tetapi yang sebenarnya adalah betul-betul terbit matahari dari barat. Yang kedua, wad-dajjal, dajjal. Yang ketiga, dabatul ard, keluarnya binatang dari bumi. Kalau seandainya ada yang keluar tiga ini, maka keimanan setelah itu tidak akan bermanfaat lagi, ya, dan pintu taubat pun sudah tertutup. Kemudian tidak disebutkan dajjal di dalam Al-Qur'an secara implisit, secara namanya, karena Al-Quran telah menyebutkan Isa, ya, maka Isa adalah Masihul Huda yang membawa petunjuk, di mana Isa dia akan membunuh Dajjal nantinya. Maka cukup dengan menyebutkan Isa, ya, tidak perlu lagi menyebutkan Masihid Dalalah, yakni Dajjal. Itu diantara yang dikatakan oleh ulama. Lalu siapa yang akan membunuh Dajjal? Dajjal ini terbunuh, yang membunuhnya adalah Isa ibnu Maryam. Dan ini merupakan turunnya Isa adalah tanda-tanda hari kiamat kubra. Dan itu harus kita yakini. Hadisnya dengan bermacam status hadis, lebih dari 174 hadis tentang turunnya Isa. Maka ulama mengatakan munculnya Isa atau turunnya Isa merupakan hadisnya sudah sampai kepada derajat mutawatir. Akan tetapi sayang, ada sebagian dari intelektual Islam di Indonesia ini yang meragukan dan malahan tidak meyakini turunnya Isa. Isa turun, dia bukan membawa ajaran dia, tetapi dia adalah membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika fitnah
ujian dari Dajjal ini telah menyeluruh di permukaan bumi. Tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang mukmin, dan itu adalah sedikit. Maka pada saat itu turunlah Isa alaihissalam. Dia turun di mimbar bagian timur dari Damaskus. Ketika dia turun, maka turun sebelum terbit fajar. Kemudian Isa mengimami salat subuh pada saat itu. Nah, kemudian Isa setelah salat dia mencari Dajjal, yang mana pada saat itu Dajjal bersama pengikut-pengikutnya orang Yahudi juga menuju arah ke Damaskus. Akhirnya Dajjal dijumpai oleh Nabi Isa di Babul Lud, di satu daerah, ya. Fa idza ra'ahu Dajjal, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, lalu dia hancur sebagaimana hancurnya garam di dalam air. Lalu Isa mengatakan kepadanya, inna li fika darbatan lan tafutani, sesungguhnya bagiku pada dirimu ada satu pukulan yang tidak aku lewatkan. Lalu dia membunuhnya, ya. Isa mendatanginya, lalu dia bunuh dengan hirbah, yakni dengan tombak, ya. Kemudian dia mati. Lalu pengikut-pengikutnya diperangi oleh kaum muslimin, yang mana mereka itu adalah orang-orang Yahudi, sehingga pepohonan dan bebatuan, ya, mengatakan kepada orang muslim, ya muslim, ya Abdullah, hadza Yahudi khalfi. Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi. Ya, ta'ala qtulhu, datanglah perangilah atau bunuhlah dia. Dan ini adalah peperangan antara kaum muslimin dan orang Yahudi setelah matinya Dajjal. Semua batu-batuan dan pepohonan memberi isyarat atau berbicara dan menginformasikan tentang keberadaan Yahudi, kecuali satu pohon, yaitu pohon Gharqad, ya. Fa innahu min syajaril yahud, sesungguhnya itu adalah pohon dari pohon Yahudi. Subhanallah, orang Yahudi sekarang yang ada di Palestina atau di Israel, dia sangat mengimani hadis ini. Bagaimana dia mengimani hadis ini? Dia hancurkan batu-batu besar dan dia tanam pohon Gharqad ini banyak-banyak. Ya. Nah, ini menunjukkan mereka berilmu, mereka tahu, ya, mereka mengimani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ya, Allah Subhanahu juga telah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi betul-betul sudah mengetahui Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Akan tetapi, ya, mereka tetap membangkang dan tidak beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari kembali. Mungkin di dalam sekali majlis ini ada yang ke bawah, ada yang kita pahami, ada yang tidak kita pahami. Maka yang perlu kita pahami, mempelajari tentang apa itu Dajjal dan fitnahnya, cobaannya, ilmunya, ya, tanda-tandanya, cirinya dan yang lain. Ini adalah satu kewajiban bagi kita untuk mengilmuinya dan meyakininya, kemudian kita menyebarkannya kepada orang-orang yang kita ketahui, agar kita dan mereka terhindar dari fitnati Masihid Dajjal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau seandainya ada pertanyaan kita sambung tanya jawab. Hadis tentang Dajjal ini kalau dianalisa bertentangan dengan sunatullah, yakni proses seperti apa nih? IQ menyatakan Allah tidak akan merubah satu kaum kalau tidak kaum itu merubah dirinya sendiri. Kalau ingin pintar, belajarlah. Di sini harus ada usaha proses. Tidak ada yang sinsalabin. Ada keraba, apa? Dakabra. Yang dipertanyakan apakah ciri-ciri Dajjal hanya berupa kiasan atau benar-benar ada nyata? Bagaimana kedudukan sanad hadis? Apakah benar-benar sahih? Ya, kita katakan ini bukan kiasan dan bukan khayalan. Akan tetapi dia betul-betul nyata. Hadisnya tidak diragukan lagi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Dalam Sahih Muslim betul-betul dikumpulkan hadisnya. Coba dilihat tentang tanda-tanda hari kiamat dan bab Dajjal, fitnatul Dajjal. Dikumpulkan oleh Imam Muslim hadis-hadisnya dan itu tidak diragukan lagi kesahihannya. Apakah orang yang dibunuh Dajjal itu lebih baik dari sahabat? Karena tadi dikatakan yang dibunuh Dajjal adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu alam, sebaik-baik manusia boleh jadi pada saat itu. Ya. Karena tidak kita ragukan lagi sebaik-baik manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik manusia yang dikatakan oleh Nabi adalah generasi beliau. Kemudian setelah itu dan setelah itu. Ustaz, kalau bisa setiap kajian dikasih makalah agar kiranya kami lebih jelas lagi dalam menerima ilmu, karena kalau ditulis ada yang tertinggal. Iya, yang pertama jangan kita mengambil ilmu gratis, usahalah. Ya. Catat. Ya, nah. Jadi kita kan sekarang ini sudah biasa makalah-makalah, sudah ready aja. Enggak, usahakan. Kata Nabi kata orang Arab mengatakan al-ilmu saydun wa kitabatu qaidu. Ilmu itu adalah buruan dan penulisannya adalah pencatatannya. Jadi kalau orang berburu yang sudah didapatkannya, rusa yang sudah terikat, enggak berburu namanya. Itu menjemput rusa namanya. Siapa yang memberi makan Dajjal? Bukankah Dajjal sekarang lagi di kerangkeng atau dikurung di suatu tempat? Wallahu a'lam. Ya. Kalau seandainya berdasarkan hadis Tamim tadi, ada kan binatang yang berbulu yang tebal lebat sekali yang mengantar Tamim kepada Dajjal tersebut. Ya, boleh jadi itu yang akan memberi makannya. Wallahu a'lam.
Ya mungkin ini yang bertanya kasihan sama Dajjal. Apakah Dajjal juga dilahirkan sebagaimana manusia pada umumnya? Dan di zaman Nabi siapakah dia dilahirkan? Kemudian apakah ketika Dajjal keluar kemajuan teknologi sama dengan saat sekarang ini? Yang pertama, Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang kedua, apakah dia dilahirkan? Wallahu alam, tidak ada informasi. Yang jelas dia ya penciptaan manusia itu ada 4 kemungkinan. Ya, dari laki-laki dan perempuan yang seperti kita. Kemudian dari laki-laki tidak ada perempuannya, siapa? Dari laki-laki dan tidak ada perempuannya, Hawa. Ya, dari perempuan tidak ada laki-lakinya, Isa. Dari tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuannya, Adam. Ya, tidak ada lagi bentuknya. Nabi SAW tidak menyebutkan, ya, akan tetapi karena dia adalah manusia dan manusia dilahirkan, ya, sebagaimana dilahirkan dari laki-laki dan dari laki-laki dan perempuan. Saya mau nanya, bagaimana jika ada salah satu keluarga saya yang jadi pengikut Dajjal? Dan jika pada saat diperangi, apakah itu tetap dibunuh? Oh, jangan berkhayal bahwasanya ada keluarga kita ngikut. Tadi dikatakan bahwasanya ada orang yang pulang cepat-cepat, dia keluarganya atau perempuan ya yang diikat supaya jangan mengikuti Dajjal. Kalau seandainya ada yang mengikut Dajjal setelah Dajjalnya mati, ya, maka terjadi peperangan antara kaum muslimin, ya, dan pengikut Dajjal. Ustaz, apakah kita dan orang yang meninggal mendahului kita akan mendapati fitnah Dajjal? Oh enggak, sudah meninggal dia, bagaimana dia mendapatkan fitnah Dajjal? Dan siapa yang meninggal duluan, alhamdulillah, ya, Allah sudah selamatkan dia dari fitnatul Masih Dajjal. Saya belum lama mengenal manhaj salaf, tapi salah satu saudara saya mengatakan bahwa salafi itu adalah Wahabi yang mengikuti seorang yang bernama Ibnu Taimiyah yang banyak mengkafirkan ahli sunnah dan memiliki penyimpangan. Siapakah Ibnu Taimiyah itu, Ustaz? Mohon dijelaskan. Iya. Sering dituduhkan bahwa Salafi itu adalah Wahabi. Wahabi itu tukang mengkafirkan orang, ya, atau tukang membid'ahkan orang. Tuduhan itu ketika ada orang menuduhnya, kita tanyakan dulu, mana dia yang mengkafirkan? Siapa yang sudah dikafirkan? Ya. Kalau seandainya orang mengatakan bahwa negara Saudi adalah negara Wahabi, ya,
pernah enggak syekh-syekh yang ada di situ mengkafirkan jamaah haji Indonesia? Enggak pernah keluar kata-kata itu. Ya, kalau seandainya memang bahwa kebiasaan Wahabi itu suka mengkafirkan. Ya. Jadi apa yang dituduhkan itu tidaklah benar. Sama sekali tidak benar. Kalau kita lihat, kalau memang dikatakan Wahabi itu adalah dituduhkan nama itu kepada Muhammad bin Abdul Wahab, silahkan dilihat bagaimana karangan-karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Karang-karang Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada bukunya, silahkan dilihat, ya, bahwa bukunya selalu mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya dalam Al-Quran mengkafirkan, maka kita sebagai pengikut Al-Quran dan Sunnah tentu harus mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya enggak? Khawatir kita ketika ada orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah lalu ditakut-takuti sebagai Wahabi, sehingga orang akan benci. Maka khawatirnya muncul nanti adalah setiap orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah lalu dituduh Wahabi, yang tadi Wahabi ditakut-takuti seperti hantu. Beda. Nah, akhirnya apa lagi? Supaya dia tidak dimusuhi oleh orang, akhirnya dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya apa? Beragama apa adanya. Ya, nah. Lalu Al-Quran bagaimana? Dijadikan sebagai Al-Quran kitab suci yang tidak dipegang-pegang, ya, yang tidak dibaca. Ya, nah. Akhirnya tidak mengikuti Al-Quran lagi, tapi mengikuti pendapat. Tidak mau kepada sunnah. Katanya sunnah hadis itu memecah belah. Lalu kalau begitu, ya, apa yang akan diikuti? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang berpegang teguh dengan petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Di mana petunjuk Allah? Ada dalam Al-Quran. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah An-Nur ayat 54, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Jika kalian mengikuti dia, yakni mengikuti Rasulullah, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Bukan karena ada orang mengatakan, ya, ini ada pengajian sesat, kenapa dia mengerjakan sunnah Nabi? Ketika ada orang sudah mengerjakan sunnah Nabi, ini ada sesat. Subhanallah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, jika kalian mengikutinya, yakni mengikuti Rasulullah, kalian akan mendapat petunjuk, bukan mendapatkan kesesatan. Kapan dapat kesesatan? Apabila kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, dia akan sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi orang, ya, yang menuduh Wahabi lalu suka mengkafirkan, ini tidak benar, sama sekali tidak benar. Untuk membuktikannya, lihatlah buku-bukunya. Ya, lihatlah buku-buku yang telah mereka tulis, coba dilihat apakah memang mengkafirkan atau tidak. Ya, tentu barometer kita melihatnya sudah harus ada standarnya. Wallahu ta'ala. Apakah Ibnu Sayyad adalah Dajjal? Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Ya, ada di antara ulama mengatakan dia adalah Dajjal. Ya, ada yang mengatakannya tidak, karena Ibnu Sayyad sudah meninggal. Ya, dan kemudian dia
pertamanya adalah orang Yahudi, kemudian dia masuk Islam, dan anaknya adalah tabi'in yang terkenal. Sementara di antara sifat-sifat Dajjal adalah dia mandul, tidak punya anak. Dia tidak masuk ke Mekah, dia tidak bisa masuk ke Madinah. Apakah semua umat mengalami masa Dajjal dan masa kiamat? Tidak. Kiamat itu terjadi pada umat yang sejelek-jelek umat. Ya. Karena tidak ada lagi yang beriman pada saat itu. Karena proses kalau kita lihat setelah setelah munculnya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, lalu setelah itu Nabi Isa meninggal, kemudian terbit matahari dari barat, ya, semua orang beriman, tapi orang yang pada saat itu baru beriman dan belum beriman sebelumnya, keimanannya pada saat itu tidak bermanfaat. Orang yang beriman sebelumnya, maka bermanfaatlah imannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus angin sepoi-sepoi, di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut seluruh nyawa orang yang memiliki keimanan dalam hatinya. Maka matilah semua orang yang beriman. Tinggallah setelah itu orang-orang yang tidak beriman. Ya. Maka dengan masa berikutnya pada mereka itulah terjadinya hari kiamat. Nabi SAW mengatakan hari kiamat itu tidaklah terjadi kecuali pada tengah-tengah makhluk yang paling jelek. Ya. Dajjal adalah manusia. Dajjal membawa neraka dan surga, sedangkan surga dan neraka sangat luas. Tolong dijelaskan. Iya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda atau hal-hal yang luar biasa kepada Dajjal ini. Surga boleh jadi surganya yang kecil diberikan. Karena jannah itu ada artinya adalah taman-taman, keindahan, dan tidak mungkin juga diberikan yang lebih luas. Akan tetapi ketika seorang sudah melihat surganya Dajjal, dia akan melihat bagaimana indahnya, tapi itu sebenarnya adalah api neraka. Dan sebaliknya, dia lihat ada api, ya, kemudian sebenarnya itu adalah surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Dajjal apa yang tidak diberikan kepada yang lain, dan itu adalah suatu hal yang memungkinkan, dan itu Allah Subhanahu wa taala maha mudah untuk melakukannya. Apa beda Dajjal dengan iblis? Beda. Iblis dari jin, Dajjal dari manusia. Ya. Kemudian Dajjal hanya munculnya 40 hari. Muncul di tengah-tengah manusia 40 hari. Adapun iblis mulai dari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ya, iblis itu ada. Apa sikap kita apabila Dajjal ada pada zaman kita? Nah, itu tadi. Kalau seandainya muncul pada zaman kita Dajjal, apa yang kita lakukan? Yang pertama, lari dari Dajjal, jangan mengejar. Ya. Nanti kita kena fitnahnya.
Bagaimana dengan kedudukan Imam Mahdi? Apakah memang ada? Ada. Imam Mahdi itu ada. Ya. Imam Mahdi itu sebelum turunnya Nabi Isa dan sebelum keluarnya Dajjal. Dan Imam Mahdi memiliki nama seperti namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dari keturunan Hasan, ya, dia keturunan Hasan dan namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Wallahu a'lam. Tanda-tanda besar sepertinya masih belum tampak pada saat ini. Pertanyaan, apakah umat saat ini besar kemungkinan bertemu dengan Dajjal? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya. Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memajukan, boleh jadi mengundurkan. Wallahu a'lam. Karena ini adalah di dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa mohon perlindungan dari Dajjal di tasyahud akhir atau di sujud terakhir? Di tasyahud. Jadi pada tahiyat terakhir kita tasyahud, kemudian berselawat, setelah salat baru kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr dan seterusnya. Apakah benar ada di dalam hadis umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun? Wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu hadisnya. Apakah ada orang yang di dalam kubur juga bertemu dengan Dajjal? Oh tidak. Ya. Karena dalam kubur sudah alam barzakhiyah. Alam antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, ini ada pertanyaan dalam penggandaan uang. Ya, sekarang ini juga ada orang yang intelektual, ya, punya intelektual, punya akademik, yakin bisa uang digandakan, ya, dengan cara betul-betul uang asli. Bagaimana kalau muncul Dajjal, ya? Wah, berbahaya sekali. Apakah Dajjal bisa membaca Al-Quran? Wallahu a'lam. Isa sekarang berada di mana? Di atas langit. Ya. Apakah Isa masih hidup? Masih. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Ya. Bagaimana dengan Imam Mahdi? Imam Mahdi belum lahir. Kecuali Imam Mahdinya Syiah. Ya. Yang dimakan dengan Imam Muntazar bagi mereka, sudah mati katanya terangkat. Apakah orang tua Dajjal berasal dari golongan muslim atau kafir? Wallahu a'lam.
Ustaz, apakah Dajjal diikat kedua tangan dan kakinya? Dan apakah sekarang ini ada salah satu ikatan yang terlepas? Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya. Ini perlu ada CCTV kalinya ya. Dan di laut manakah Dajjal berada? Disampaikan dalam hadis itu bagian dari, ada yang mengatakan bagian dari timur. Ya, tentu dari timurnya dari timur Jazirah Arab. Dajjal berada di bumi selama 40 hari. Apakah Dajjal hadir di bumi sudah dalam kondisi telah dewasa? Iya. Jadi dia muncul hanya 40 hari. Dan muncul dewasa. Badannya sangat besar sekali. Ya. Kemudian bagaimana kondisi umat muslim ketika mendengar informasi? Telah muncul di suatu negeri, apakah pada saat itu ada penyerangan yang dilakukan oleh umat muslim? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Apakah bentuk misalkan, Dajjal ada di sana, ayo diserang gitu ya. Ya, dari alur yang saya baca tidak ada ya informasi seperti itu. Kecuali yang terjadinya adalah setelah adanya Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Mengapa Allah ciptakan Dajjal? Padahal Allah tahu Dajjal akan berdampak buruk bagi umat manusia. Kenapa Dajjal yang ditanya? Kenapa Allah menciptakan iblis? Ya, ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya, ya. Dan itu adalah dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau bertanya tanda-tanda hari kiamat munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Saya pernah menonton di salah satu stasiun TV, katanya salah satu tanda-tanda hari kiamat di mana orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, baik Nasrani kecuali Yahudi. Kemudian adanya Imam Mahdi atau pemimpin yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad SAW. Betulkah itu? Ya betul. Itulah makan dengan Imam Mahdi. Kemudian makmurlah kondisi pada saat itu dan kedamaian. Nah baru nanti setelah itu datang muncul Dajjal. Nah setelah di penghujung Dajjal baru turun Nabi Isa. Jika kaum wanita termasuk pengikut yang paling banyak mengikuti Dajjal, apa amalan yang menjadi benteng bagi kaum Hawa agar terhindar dari pengaruh Dajjal? Yang tadi kan sudah disebutkan, itu semuanya untuk kaum wanita dan kaum laki-laki. Ada yang kita sebutkan tadi apa aja? Yang pertama, memperkuat, ya, berpegang teguh dengan agama Islam, berpegang teguh dengan akidah. Ya, yang kedua berlindung, ya, berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Yang ketiga menghafal, ya, 10 ayat dari surah Kahfi dan 10 terakhir. Yang keempat lari, menghindari, ya.
Jadi banyak pertanyaan nih tentang siapa bapaknya, siapa ibunya, apakah dia lahir, siapa, ya, wallahu a'lam. Apakah Dajjal tahu bahwa ia akan menjadi Dajjal? Di dalam apa namanya? Di dalam hadis Fatimah atau hadis Tamim yang bertemu dengan Dajjal, dia tidak sebutkan aku adalah Dajjal. Tapi dia katakan bahwasanya sudah dekat waktunya keluar, dan dia sebutkan sifat-sifat yang apa disebutkan oleh Nabi tentang Dajjal tersebut, ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.